Bapak Ibu, adik-adik OMK yang telah memenuhi undangan khusus dari keluarga Bapak Michael dalam merayakan syukur. Untuk itu Bapak Michael mengundang kita semua dalam misa syukur yang diadakan malam ini. Pertama untuk ulang tahun Bapak Michael. Terima kasih Pak Michael, selamat ulang tahun yang ke 76 tahun. Yang kedua tentu ucapan syukur dari keluarga ini atas segala berkat, rahmat dari Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, atas limpah rezeki dan kebahagiaan yang dicurahkan kepada keluarga ini, yang kemudian akan berpengaruh kepada kita semua yang ada di sini. Untuk itu saya persilahkan Romo Ivan untuk memulai. Terima kasih. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Duduk saja. Duduk. Oh, terserah yang mana yang bagus. Oh. Romo komputer. Sudah. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan dari sukaria, sebab besar kasih setianya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Bapak Michael dan Ibu Agnes. Ya, saya lupa nama Ibu. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Dan Mas siapa? Yang jemput tadi? Ya, dan yang lain. Umat lingkungan Santo Thomas Aquinas. Selamat malam semuanya. Ada cerita singkat. Kemarin itu saya diundang untuk makan malam. 2-3 hari lalu. Tiba-tiba cerita itu berubah, ada misa. Langsung berpikir, ini gimana? Khotbah apa ini? Pikirnya kalau seandainya makan malam hari 4 jam ini kita masuk ke makan. Tapi harus misa dulu. Ya. Saudara-saudariku, hari ini kita berkumpul di sini untuk mendoakan berkat Tuhan yang Bapak Michael terima. Bapak, hari ini berarti genap 70. Umur saya belum sampai setengah. Ya boleh dikatakan begitu. Pertama saya pastor, jadi ya dua ya. Itu dia ya. Ya tentu saja kita diberikan rahmat oleh Tuhan sampai
orang yang umur panjang sekali, kayak 77 tahun, itu tentu saja berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Itu Bapak Miki. Mungkin kita bisa melihat selama 70 tahun ini ada begitu banyak pengalaman hidup, ya, terutama yang dialami oleh keluarga, mas-mas di sini, dan juga umat lingkungan dan umat paroki Cijatu. Karena katanya dulu Bapak sudah yang membantu di sana sebagai apa itu? Dewan paroki. Itu ya sangat penting dalam hidup. Inilah berkat yang Bapak bisa bagikan kepada kita semua, kepada keluarga ini, kepada lingkungan, kepada gereja, dan juga kepada masyarakat kita. Inilah yang sebenarnya kita syukuri, dan juga mensyukuri atas berkat Tuhan yang dilimpahkan pada keluarga ini, kesehatan, kesuksesan dalam pekerjaan, dan kita ingat akan kesehatan kita masing-masing. Karena banyak orang umat di Cijatu itu banyak yang sakit. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa jalan sendiri untuk pergi doa rosario. Tidak ada yang harus dorong kursi roda. Inilah yang kita syukur. Mari kita siapkan hati untuk perayaan Ekaristi. Mari mendoakan Bapak tetap sehat. Kita juga mendoakan diri kita supaya juga tetap sehat untuk melakukan kebaikan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan agar perayaan ini berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala yang salah di hadapan Tuhan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada keadaban kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau mengembirakan kami semua dengan penyertaan kasih-Mu atas kehidupan dari opa kami, Mikael Herman Guado, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Kami senantiasa mohon agar Engkau tetap menyertai perjalanan hidupnya ke depan. Berilah ia kebahagiaan, kesehatan, dan damai sejahtera. Bantulah agar ia senantiasa mencari dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Semoga ia pun berukun dengan semua orang, terutama keluarga yang ia cintai, dan umat-Mu di tempat ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Pemikir, ibu, anak-anak dan semua umat yang hadir dalam perayaan ini, sekali lagi selamat malam semuanya. Opa, ini kesempatan istimewa untuk Opa. Ya. Bolehkah Opa men-sharingkan kepada kami semua yang ada di sini bagaimana pengalaman hidup itu selama 77 tahun? Yang pertama, tentu saja berkat yang diterima oleh Bapak karena umur yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, bagaimana kehidupan sebagai seorang ayah di rumah ini, sebagai suami di rumah ini. Supaya jangan orang bilang pantun begini ya. Ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Pada Bapak, Saya berdiri kan? duduk nggak Bapak? Duduk aja. Opa duduk nggak Bapak? Itu pantun itu. Pertanyaannya, selama 70 tahun sudah diberi berkat oleh Tuhan. Bagaimana itu? Perjalanan hidup lah. Ya. Oh, Pak, agak besar di sana berarti dengar. Maksudnya di sana banyak yang di apa di? Iya. Ada saudaraku yang udah dari tadi duduk di pinggir tangga lagi, ampun. Ya semua saudara saya sih. Ya oke, baik. Saya menikah berapa tahun? Saya juga lupa. 44 tahun. 44 tahun. Umur saya juga belum sampai juga. Ya, sepanjang itulah kurang lebih kami hidup di bawah di dalam pimpinan Tuhan kita yang Maha Agung. Saya merasakan itu.
merasakan. Terutama dengan karunia yang anak saya pertama jadi imam juga. Ada di mana foto bertiga, saya bertiga laki semua, dan pertama pastor sekarang di Nazaret, yang berdua ya jaga bapaknya semua. Dia Mamanya juga lah. iya jaga bapak dan mama biasa lah itu. Bukan cuma malam ini. Iya lanjut. Ya jadi saya keterlibatannya dalam umat, mungkin Bapak Ibu tahu saya di paroki seperti apa ya. Saya ngomong ke belakang saya lupa. Ya, berapa pastor paroki saya juga udah lupa juga yang saya melayani di situ gitu loh, dampingi. Jadi itulah saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya juga tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi gitu dengan umat juga ya, akhir-akhir ini ya sudah banyak lupa juga, kita pergi doa lingkungan juga jarang datang ya, belum hadir, tidak pernah hadir. Itu dia tuh, saya jatuh dari tangga ini di pinggang ini. Namanya sudah tua ya, namanya sudah tua, jadi istilahnya sumsumnya sudah mengurangi. Saya langsung pikir langsung di Karolus, Pak, tidak ada yang patah, tapi ada yang bergeser. Saya pikir apa yang bergeser ya? Pegang-pegang, oh iya, sendi-sendi ada tuh sendi. Punya ini yang bergeser. Jadi karena saya sumsumnya sudah berkurang, istilahnya pelumasnya sudah berkurang. Jadi ya itu, dia jalan kemana-mana, saya tidak bisa ikut gitu loh. Di rumah aja. Ada yang jaga rumah berkali-kali ya. Jadi ya kegiatan saya di paroki mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu tahu ya, pada rumah sih nggak ada perubahan apa-apa lah. Apa saya ada main mata di luar. Iya, artinya kalau ini kan saya mau bicara dulu apa saya melayani di paroki dari berapa pastor paroki lah, saya juga lupa. Terus kemudian ini mau narik ke rumah, urusan di rumah sih dia sendiri yang memutuskan, bukan saya. Dia yang memutuskan, bukan saya. Jadi saya kira itulah, tidak ada pertentangan di dalam keluarga juga, pemikiran anak-anak saya bertiga laki semua lagi ya. Kalau saya macam-macam kan dia bisa pelungku saya, orang pelungku. Iya, mana itu? Ya satunya lagi ada tempat tugasnya, dua jemput Romo yang bungsu itu di kompas.com. Ya, jadi redaksi kompas.com. Romo nggak ada. Itu bang Romo. Kesini mas. Dia udah tahu. Dia sudah tahu. Bapak yang panggil masalahnya. Tadi sudah jemput Romo. Bapak bilang Romo punya anak 3. Saya punya putra 3 orang, satunya puji Tuhan melayani umat seperti Romo, dia ada di Nazaret. Yang berdua melayani bapaknya di sini, ibunya juga, ibu bapak. Ya, nanti kalau ibu yang ngomong, baru ibu bilang ya layani ibu juga gitu. Kita lupa memang, lupa ini sudah nomor 1, sudah 77 tahun. Iya, oke. Ya, saya kira puji Tuhan saya hanya itu saja setiap hari. Pagi bangun tidur, mau jalan tidur. Kapan saja saya
bergerak ya, saya terus terang aja kapan saya bergerak turun naikin tangga ke atas, apalagi saya pernah jatuh, jadi kayaknya setiap langkah saya mesti pikiran saya harus masuk. Nggak ingat, bukan lupa, anda tidak ya. Kalau ketemu masih ingat kayak kira-kira gitu. Bu Ellen yang ingatnya sering kesini tuh. Iya, apa namanya? Muka masih kenal banget, tapi ini karena nama yang saya lupa. Nah, begitu lah kira-kira. Yang dalam umur yang 77 tahun ya, banyak lupa. Cuma kalau dia bikin salah, saya nggak lupa heran ya. Aduh, ya itulah kira-kira. Ya pelan di paroki sih mungkin mau bisa lihat apa ada kelima. Saya tahu berapa persen saya. Ya hari ini kira-kira dulu. Mas mungkin mau ngomong tentang kamu. Sudah tadi berdua. Ya? Enggak. Saya ditanya aja, jadi saya bisa jawab. Kalau cerita salah. Oke, terima kasih Bapak. Saya pikir apa masih panjang tapi Banyak lupa mau ngomong apa lagi. Bapak dan Ibu, Opa, hari ini saya tadi sudah bilangnya ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tadi kita mendengar Injil dari Injil apa? Injil apa? Bukan. Bacaan pertama dari Yesaya. Yesaya. Rancanganku bukan. Kalau kita diciptakan melalui rancangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sampai berapa umur kita. Kalau kita mau bertanya, kira-kira kita mau sampai umur berapa? Pertanyaan ini juga ditanyakan ketika sidang perkabungan dengan orang sedang. Kita mau sampai berapa umur kita? Di atas dari semuanya itu, bacaan pertama hari ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang orang melawan itu. Kenapa Tuhan suami saya itu baik sekali, kenapa dia misalnya contoh dipanggil Tuhan, dia sakit dan macam-macam. Rancangan kita termasuk untuk orang yang mempunyai umur panjang. Jadi tugas kita adalah Bapak dan Ibu, ini lagi sedikit mau selesai. Tugas kita adalah seperti tadi tuh di lagu yang apa? Lagu yang antar bacaan tadi. Wartakanlah ke bangsa-bangsa, pulau-pulau yang jauh. Apa namanya? Syair itu bagus itu. Jadi tugas kita selagi kita masih kuat, wartakanlah kebaikan Tuhan. Kalau bunga di ladang atau burung di udara Tuhan apa dia tidak menanam tapi mereka bisa makan, apalagi manusia. Berkat itu maksudnya berkat itu selalu dilimpahkan kepada kita. Dan tugas kita adalah bagaimana mewartakan yang baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hanya untuk menggaris bawahi. Ada seorang yang pernah mengatakan begini, menurut saya ini refleksi yang bagus. Dia selalu berpikir bahwa andaikan hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apa yang pernah saya lakukan hari ini yang terbaik? Jadi selagi kita masih kuat, gunakanlah itu kebaikan bersama. Bawa berkat bagi banyak orang. Itulah yang paling penting Bapak Ibu. Bapak mikir, selamat berulang tahun Ibu, selamat berbahagia atas ulang tahunnya Bapak. Karena tadi saya dengar umur pernikahan saya juga lebih adik juga dari itu, dari umur pernikahan. Propesiat untuk apa? Di samping merayakan hari ulang tahun Bapak, juga mereka juga adalah sebagai orang Katolik yang baik. Bagaimana mereka mempertahankan itu ikatan perkawinan. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Bagaimana dinamika dalam keluarga, tentu mereka sudah tahu, lebih tahu. Tapi bagaimana itu terjadi, bagaimana mereka bertahan. Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Pengalaman keluarga inilah seperti itu yang
bisa kita bawa juga ke dalam rumah kita masing-masing. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi terselenggaranya ibadat syukur ini, kita haturkan pujian dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas penyelenggaraannya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dan bersatu di sini dalam suasana gembira. Semoga kegembiraan hari ini mengiringi langkah hidup kita selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebahagiaan hidup berkeluarga, semoga kebahagiaan yang dirasakan hari ini membekas dalam kehidupan Bapak Mikael beserta keluarganya walaupun menghadapi berbagai rintangan dan cobaan dalam hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara Bapak Mikael kita yang berulang tahun pada hari ini, semoga Tuhan melimpahkan roh kebijaksanaannya kepada Bapak Mikael yang berulang tahun pada hari ini, agar dia selalu menjadi berkat bagi sesamanya dimanapun dia berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan jiwa dan raga, semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga kepada Bapak Mikael kita ini, menjauhkan dia dari segala penyakit yang membahayakan dan meneguhkan dia dalam melaksanakan tugas panggilannya sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan hidup berkeluarga, semoga terciptalah suasana saling menghormati dan menghargai dalam hidup berkeluarga sehingga kita dapat lebih peka mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kita lewat kata-kata dan perbuatan sesama anggota keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, hanya Engkaulah yang pantas dipuji dan dimuliakan bersama. Ya, maaf. Saudara-saudariku, mari kita juga ingat akan umat kita di jantung mereka yang sakit. Jadi kita mohon berkat Tuhan para saudara-saudari kita, bagi para penyakit jantung yang sedang sakit. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala perawatan medis yang mereka terima agar mereka boleh disembuhkan dari penyakit yang mereka derita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan.